Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba sesuatu yang tidak bisa bersatu, seperti minyak dan air. Saya akan mencoba pasang Windows di iPad. Ya, gak nyambung banget. Kalau bisa atau enggak seharusnya jelas gak bisa, dan alasannya udah jelas banget. Microsoft gak pernah merilis versi Windows yang support iPad, dan Apple Croak gak pernah bikin tabletnya support Windows. Tapi di video ini saya akan mencoba tetap maksain dan mencoba hal tersebut. Dan sebenarnya ada cara buat maksainnya, yaitu dengan emulator. Emulator adalah alat yang singkatnya bisa bikin cosplay jadi perangkat lain. Biasanya emulator ini dipakai untuk mengemulasi berbagai konsol. Kalian bisa lihat contoh penggunaan emulator di Bato Cara Linux di channel saya. Dengan emulator, kalian bisa jalanin misalnya game PS1 di komputer biasa atau HP. Cara kerja emulator ini ya singkatnya seperti nge-translate dan ngikutin cara perangkat aslinya bekerja. Dan ini yang bikin emulator tuh berat. Untuk membuat perangkat iOS seperti iPhone dan iPad cosplay untuk menjadi PC x86, kita bisa pakai alat bernama UTM. Sayangnya UTM yang asli perlu jailbreak, jadi saya bakal coba yang versi lainnya yaitu UTM SE. Bukan SE sarjana ekonomi. Kurangannya versi SE tuh gak support cheat, jadi lebih lemot emulasinya. Tapi kalau yang ada kelebihannya, itu adalah YMMA alias yang membership aja. Khusus yang sudah join membership, kalian bisa nonton video lebih awal. Kalian juga bisa nonton video khusus. Dan yang pastinya kalian bisa masuk TV seperti yang ada di depan layar kalian. Ini banyak banget kelebihannya. Dan ini tuh masih tetap murah, harganya masih cuma 5.000. Wah, murah banget. Saya bakal coba di iPad generasi 11 yang pakai prosesor Apple A16. Ini prosesornya jauh lebih cepat daripada Snapdragon 685 yang dipakai di tablet lain di harganya. Dan untuk OS ya, ini pakai iPad OS 26. Hasilnya ini iOS buat layar badak. Pertama, saya uninstall dulu game Kikir. Apa hubungannya? Ini internal iPad-nya sempit, jadi biar kosong saya hapus dulu. Selanjutnya, saya install aplikasi UTM SE di App Store. Ini tuh emulator PC buat iOS dan Mac. Singkatnya, ini kayak VirtualBox atau VMware, tapi buat perangkat Apple Croak. Ini versi SE tuh versi lightnya yang lebih berat karena nggak support cheat. Karena yang aslinya tuh harus jailbreak. Setelah beres downloadnya, langsung aja saya buka aplikasinya. Setelah itu saya bikin virtual mesin baru. Saya pilih PC pakai chipset i440, RAM 512 MB, dan prosesor 2 core. Ini tuh seharusnya cukup buat Windows XP. Selanjutnya kita diminta file ISO-nya. Untuk ini saya bakal coba colok flashdisk pakai OTG yang udah ada Windows XP-nya. Tapi pas saya cek malah gak ada ISO-nya. Saya coba PC saya yang lain juga gak ada. Kayaknya saya lupa masukin ISO-nya, jadi saya copy ulang dari PC saya dan sekarang udah ada ISO-nya. Ini bisa saya pilih. Selanjutnya kita disuruh buat nentuin ukuran Robi harddisk virtualnya. Saya pilih 10GB kayaknya udah cukup. Dan setelah itu kita disuruh konfirmasi spesifikasi virtual mesinnya. Ini udah oke, jadi langsung aja saya lanjut. Dan sekarang kita bisa coba jalanin virtual mesinnya. Dan saat saya pencet start, ini langsung masuk ke installernya Windows XP. Untuk cara installnya ini tentu saja dengan next aja seperti biasa. Selanjutnya ini bagian copy file buat persiapan instalasi tahap kedua. Di sini saya cukup kaget dan optimis juga. Ini walaupun gak pakai JIT masih cukup cepat kalau dibandingin sama emulator Limbo X86 di J2 Prime yang pakai MediaTek MT6737T dan juga lebih cepat dari Xperia 5 yang pakai Snapdragon 855. Kalian bisa lihat video saya coba jalanin Windows XP di HP Android di channel saya. Dan sepertinya saya ngomong terlalu cepat. Ini malah stuck di 30% dan lama banget prosesnya. Ini tuh cuma cepatnya di awal aja. Jadi akhirnya saya matiin dulu virtual mesinnya. Dan saya bakal pakai cara yang sama seperti saat saya pasang Windows XP kemarin, yaitu dengan cara coba install dulu Windowsnya di komputer. Udah itu setelah installnya beres, saya copy image harddisknya. Dan ini sudah beres installnya. Setelah ini saya copy file keycode-nya. Ini saat bikin harddisk virtualnya saya pakai format keycode yang disupport sama UTM SE. Selanjutnya kita perlu impor harddisknya ke UTM SE. Jadi saya colok flashdisk lagi yang isinya sudah ada image-nya. Dan saat booting ini ternyata malah blue screen dan langsung restart. Saya coba save mode juga ini sama aja masih blue screen. Saat saya cek kode blue screen-nya, ini sepertinya akibat disk image-nya. Selanjutnya saya baru ingat kalau saya masih nyimpen image yang saya pakai di video kemarin yang pasang di Android. Jadi saya langsung aja copy image-nya ke flashdisk dan setelah itu saya copy dari flashdisk ke iPad-nya.
Dan setelah itu saya pasangin iMagic ke UTM. Setelah itu saya coba booting. Dan kali ini nggak blue screen lagi sepertinya. Ini muncul logo Windows XP-nya dan jalanin loadingnya. Cuman ini kelihatan lemot. Dan setelah itu ini ngeblank, cuma ada kursor aja. Tapi gak lama kemudian saya baru ingat. Ini ternyata bukan image yang saya pakai kemarin pas pasang di Android. Tapi ini tuh image Windows XP Starter Edition yang udah dipasang wallpaper Cibaduyut. Dan ini malah minta aktivasi karena waktunya beda jauh. Saya coba telepon si Microsoft-nya. Semoga aja dia gak lagi main ML Ranked. Tapi ternyata ini nggak bisa, malah error. Jadi mau gak mau saya harus coba bypass. Dan awalnya ini nggak bisa karena ternyata virtual mesinnya ini nggak nyambung internet. Akhirnya saya pasang internetnya di setting UTM-nya. Dan setelah itu ini bisa muncul Internet Explorer. Untuk celahnya ini perlu masukin C di URL-nya. Dan ini kebuka file manager alias Explorer. Di sini awalnya saya coba jalanin Explorer exe tapi gak bisa, malah gak mau launching. Saya coba buka Task Manager, ini bisa. Ini kita bisa lihat nih CPU usage-nya. Tapi pas saya coba jalanin Explorer dari Task Manager, malah Task Manager-nya yang crash. Selanjutnya saya coba jalanin aplikasi lain dan ternyata bisa. Saya coba jalanin CPU Z dan ini launchingnya lama banget. Setelah bisa, ini tuh kedetek sebagai Pentium 2, itunya si prosesornya. Saya iseng coba jalanin benchmark bawaan CPU Z, dan ini saking lag dan kentangnya, core-nya itu cuma 0.1. Ini kecil banget seperti piala Oscar-nya Ohim. Selanjutnya saya coba buka browser Subpremium alias Chrome terbaru yang support Windows jadul. Saat launching ini muncul prosesnya, tapi gak lama kemudian ini langsung bikin Task Manager-nya crash. Tapi ternyata setelah saya biarin cukup lama, beberapa menit, ini tuh bisa launching dan muncul Subpremium-nya. Mungkin ini satu-satunya cara jalanin Chromium di iOS. Tentu saja ini lagnya sangat brutal banget. Kalian bisa lihat sendiri launchingnya aja lama banget, apalagi pas dipakainya. Saat saya coba searching, ini responnya juga lemot dan tampilan UI-nya kejang-kejang. Kadang muncul, kadang enggak. Dan ini buka Google aja lemot banget dan lama banget. Kalau alasannya itu gak usah ditanya. Ini prosesor yang diemulasinya ini tuh udah ketar-ketir. Ini akhirnya not responding dan minta tab biar di close. Saya coba tunggu aja karena saya orangnya kesabar. Dan akhirnya ini nyerah juga saking lemotnya. Si Google-nya aja kena timeout pas loadingnya. Selanjutnya saya coba jalanin game Dinosaurus Chrome. Dan ternyata ini buat jalanin game Dino aja gak kuat. Saya pencet spasi sama klik mouse malah gak respon. Tapi ini kayaknya maksain banget buat jalan. Sama seperti kita maksain Windows jalan di iPad. Ini game akhirnya bisa jalan, cuman lemotnya tuh pakai banget. Ini bukan frame per second, tapi second per frame. Selanjutnya saya coba game yang pasti bakalan jalan, yaitu Minesweeper. Dan setelah saya coba jalanin dan mainin, ini beneran jalan dan gak nge-lag. Cuman sayangnya saya awalnya nggak tahu cara klik kanannya, jadi gak bisa kasih tanda. Dan tentunya akhirnya saya kalah juga. Kesimpulannya, kita bisa sedikit maksa jalanin Windows di iPad, tapi ini tuh sangat gak direkomendasikan dan gak bisa buat dipakai daily, dan ini tuh cuma buat eksperimen aja. Sayangnya akibat tidak ada JIT dan juga beda arsitektur, ini tuh jadinya masih tetap lemot walaupun sudah pakai prosesor yang cepat, seperti Apple A16. Kalau kalian butuh Windows ya jangan beli iPad, beli aja tablet atau laptop Windows. Tapi di video ini kita berhasil jalanin Windows XP di iPad, walaupun ya performanya sangat jelek dan cuma sekedar bisa jalan aja. Kalau bisa dipakai, udah jelas enggak. Itu sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.